senang sekali ya ketemu dengan saya lagi, kami Diara Disti, yang sekarang ini kita akan ketemu dengan seseorang wartawan. Dia punya ciri khas dengan rambut kribonya. Tapi itu dulu, karena sekarang ciri khasnya sudah berbeda. Dan dia ini sibuk banget katanya, udah datang nih sekarang di dalam di sebuah kafe untuk memulai semua aktivitasnya. Sibuknya ngapain aja kira-kira hari ini ya? Yaudah daripada saya ditinggal pergi, yuk kita masuk aja ke dalam ya. Apa kabar? Disti, apa kabar? Loh, saya duduk, Bang berdiri. Saya berdiri, Bang duduk. Ya, ada salamannya berdiri. Apa kabar, Bang? Baik, Disti. Bang Andi, sengaja saya sudah disiapkan piring di sini atau gimana ini? Aku udah pesan kan, katanya kamu suka nachos, suka water lemon ice. Luar biasa Bang Andi yang satu Sudah ini. disiapkan. Biarpun jadi sibuk. Nanti mungkin diantar. Pura-pura sibuk aja. Masa sih pura-pura sibuk? Pura-pura. Biasanya yang masih pakai handphone jadul, communicator, itu benar-benar orang sibuk. Mau diumpetin di mana nih di sini? Nggak usah diumpetin. Nggak usah Justru diumpetin. pemirsa pengen tahu. Oh ini, jadi kayaknya kalau yang Katanya anti sadap ini. ini. Masa sih? Iya. Benar. Ini nggak bisa disadap siapa-siapa. Udah nggak ada soalnya ya. Udah nggak ada yang mau nyadap juga ke situ. Ya, ini terjebak masa lalu ini. Iya, kurang bisa move on. Saya juga gitu sih Bang orangnya. Kalau masalah gadget ya, itu agak susah untuk move on dari gadget-gadget kita yang lama. Tapi kayak kalau Abang sangat bisa move on dengan cara ganti gaya rambut. Memang begitu. Sudah 3 tahun ganti gaya rambut. Kenapa sih Bang awalnya? Akhirnya kan udah berpuluh-puluh tahun dengan menggunakan trademark kribonya, kemudian Abang pelontosin, itu karena bosan, aksi sosial, atau justru ada yang lain? Panjang ceritanya, akumulasi dari kegiatan dengan anak-anak kanker. Kemudian seorang teman, sahabat, dulu dia kepala seksi BBC London ya, seksi Indonesia. Nah, dia kena cancer juga. Waktu di kemo, dia bilang, kamu berani nggak botak seperti aku? Nah, jadi akumulasi dari banyak peristiwa, termasuk waktu diskusi dengan seorang teman, kita melihat ada nilai-nilai yang berubah di masyarakat kita. Orang-orang lebih menghargai kemasan ya, lebih menghargai kemasan daripada isi. Orang lebih lihat penampilan seseorang, kalau dia pakai jas, dia naik mobil mewah, kita hormat, kita menghargai. Tapi kalau orang pakaiannya sederhana, naik mobil sederhana, itu kurang kita hormati. Padahal nilainya mungkin orang ini lebih banyak berbuat baik, lebih banyak menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Yang ini mungkin koruptor, tetapi kita menghargai itu daripada menghargai yang ini. Nah, dari situ dia nantang juga. Dia bilang, misalnya Andi Noya, kalau nggak kribo, apakah masih dicintai orang atau penonton? Kalau berani gundul, hebat. Nah, ketika di Tasmania lagi berlibur, saya merenung. Ini akhir tahun biasa. Resolusi tahun berikutnya. Resolusinya saya bilang, apakah benar orang menghargai orang dari kemasan? Apakah orang menghargai saya karena saya punya trademark kribo? Nah, kemudian saya bilang mana saya, bagaimana kalau ayah gundul, botakin, ayo gitu. Itu ke siapa? Ke Mario? Ke anak paling bungsu, namanya Marlo. Marlo, oke. Marlo bilang, ayo, seru, pasti seru. Nah, terus akhirnya kita pinjam gunting dari hotel. Malam-malam di kamar mandi dia gunting rambut. Nah, kemudian kaget-kaget waktu keluar dari kamar mandi, istriku lihat, dia bilang, Andi Noya, dia bilang jelek banget, dia bilang gitu kan. Mungkin karena yang motong anak kali, jadi masih rambutnya berantakan potongannya. Ya waktu itu kan asal-asalan gitu, dia kaget istri karena nggak cerita sama istri. Datang ke anak, yang 2 anak lainnya, mereka juga istri bilang, ya jelek banget, dia bilang gitu. Udahlah,
kan kita harus berani melakukan perubahan. Nah, ternyata belakangan karena sudah mulai terbiasa, ya istri, anak-anak juga udah terima. Dan sekarang ini punya kesibukan baru. Ini pesananmu datang akhirnya. Oh, ini Ice tadi watermelon. Ice watermelon luar biasa, Pak. Nacho. Terima kasih. Jadi saya benar-benar ditraktir di sini. Iya dong. Makasih ya, Bang. Soalnya tempat ini tempatku kalau menghindar dari keramaian. Jadi kantor kan deket sini. Iya. Pagi-pagi sebelum tapping, sebelum kerja, biasanya duduk di sini menyelesaikan hal-hal yang belum selesai kemarin. Kalau pagi kan suasananya tenang ya. Iya. Lihat, belum banyak orang yang datang. Alias belum buka kayaknya ya, dipaksa untuk dibuka oleh Bang Andi. Kayaknya sih gitu tuh. Ini oase ini. Tempat makanannya enak. Saya cicipin dulu. Coba. Merenung enak, tidak diganggu. Cuma yang mengganggu hari ini kan Disti aja. Kali-kali saya mengganggu orang yang benar-benar sibuk. Tapi kan ini kalau kita lihat runut ke belakangnya, Bang Andi ini memang seorang wartawan, ya kan? Ingin selalu dikenal sebagai seorang wartawan, betul? Selalu, dan sampai mati kalau boleh profesi ini aku tekuni terus. Bang Andi itu memang dari awal mula memilih menjadi wartawan, atau justru kalau fenomena yang sering terjadi misalnya nih ya, kalau kita tanya salah satu artis, kenapa sih dulu jadi penyanyi? Iya, dulunya itu aku cuma nganterin teman aja, terus tahu-tahu ternyata aku dia yang kepilih, aku dia yang terkenal. Fenomena itu kan banyak terjadi di masyarakat. Bang Andi termasuk yang memang mau terjun jadi wartawan, atau justru sama iseng-iseng berhadiah? Dari awal jurnalistik adalah pilihan. Dari awal aku menyadari profesi ini akan aku tekuni sampai mati. Karena itu dalam perjalanan sebagai jurnalis, aku tidak mau namaku ternoda. Aku jaga. Andi Noya sebagai reporter tidak boleh rusak namanya, karena ini investasi jangka panjang. Karena aku yakin bahwa inilah jalan hidupku, inilah karirku, dan ini aku tekuni sampai aku tidak mampu lagi. Nah, karena itu minta maaf, aku nggak pernah terima amplop. Minta maaf, aku tidak pernah merasa orang menggunakan profesi ini. Tidak pernah minta-minta pada orang menggunakan profesi ini. Aku jaga betul kesadaran bahwa inilah duniaku. Pada akhirnya, setelah berada di atas, setelah punya pengalaman banyak mengenai semua bidang, aku menyadari bahwa aku lebih tertarik masalah-masalah sosial. Ya, jadi bahkan bukan tertarik untuk menuliskannya, tertarik untuk mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang berdampak sosial. Ya. Itu susahnya tuh Bang ya. Nah, karena itu dibalik program Kick Andy misalnya, kita punya namanya Kick Andy Foundation. Ada berbagi kaki palsu, buku, sepatu untuk anak-anak sekolah, anak-anak miskin, ada buku untuk sekolah-sekolah miskin, ada operasi katarak, operasi sumbing, macam-macam. Yeah. Nah, bahkan aku dan istri punya juga Yayasan Rama-Rama di Serpong. Kita punya PAUD ya, pendidikan anak usia dini, punya PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, punya sekolah sepak bola, dengan segala macam kegiatan sosialnya. Nah, terakhir kenapa harus ada Big Bang? Big Bang ini misi berikutnya yang ingin aku jalankan dalam hidup yang tinggal sedikit ini. Karena ini misi berikutnya, nanti kita berarti bahasnya di segmen berikutnya juga berarti ya Bang ya. Soal masa depannya Bang Andi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja, The with Andi F. Noya.